Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung, dan para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang sudah tampak kelihatan melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari Ahad ini merupakan Ahad terakhir di tahun 2024, dan banyak perjalanan yang sudah kita tempuh. Kebaikan-kebaikan mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekhilafan, kesalahan selama setahun yang kita jalani, semoga Allah mengampuni kesalahan kekhilafan kita dan menyempurnakan ibadah yang mungkin kurang sempurna, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji materi yang telah kami siapkan, kita berdoa dahulu untuk hamba-hamba Allah yang di minggu ini keluarga besar UPI ada beberapa hamba Allah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal hidupnya, amal ibadahnya, dan menjadi hamba Allah yang dimuliakan di alam barzah dan selanjutnya. Yang wafat pada minggu ini, yang pertama almarhum Abah Haji Dudung A. Saputra bin Haji Rohmat Arawijaya. Kemudian yang kedua, ini adalah suami Profesor Cucu ya, yang jamaah kita setiap minggu tidak pernah hadir, tidak pernah absen, selalu hadir. Kita ikut bela sungkawa, mudah-mudahan diberi kesabaran. Kemudian yang kedua, Ibu Hajah Eros. Ibu Hajah Eros di sini istri dari Profesor Ahmad Sanusi, ini wafat juga di minggu ini. Kemudian sekali lagi Ibu Eros Rosmawati ya, nama lengkapnya, binnya bin Adam karena tidak masuk namanya, tidak ada yang mengirimkan. Kemudian yang ketiga almarhumah Ajeng Mahrom Tussadiyah, nah ini di mahasiswa UPI yang wafat di minggu ini. Itu yang sampai nama-nama itu kepada meja redaksi. Kita doakan almarhum dan almarhumah
diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, di alam barzah ditempatkan Allah pada tempat yang penuh nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggalkan istri, suami, orang tua dan keluarga besar diberikan kesabaran, diberikan kekuatan iman dan Islam, menjadi turunan yang saleh, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi imamnya hamba-hamba muttaqin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma'i wassalji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa abilhum daron khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zauzan khairan min zaujihim wa adkhilhum jannata wa idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah semua yang dipanggil oleh Allah dalam kemuliaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terus sami-sami. Kemudian yang kedua, doa untuk hamba-hamba Allah yang sedang sakit nih. Masih ada jamaah kita yang sedang sakit, dan silahkan kita untuk menyebut namanya di dalam hati. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bila ingat kepada almarhum yang telah wafat, untuk menenangkan batin dibaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masuk ke dalam hati, insya Allah Allah memberikan ketenangan kepada hamba-hamba Allah yang sedang mendapatkan musibah apapun. Kemudian doa untuk kelancaran yang kita tempuh ke depan. Kalau minggu ini minggu terakhir di 2024, kita berdoa untuk setahun yang akan datang. Mintanya semoga Allah menguatkan iman Islam kita, sehat walafiat, panjang usia dalam taat ibadah kepada Allah, dan bila dipanggil di 2025 dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tema yang akan kita ungkap nih 45 menit ke depan, temanya sebagaimana telah kita lihat dari PPT ya, ataupun dari player, temanya kajian surah Al-Maidah ayat 42, menguatkan keimanan untuk mencegah perbuatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi judulnya cukup bagus, judul di akhir tahun ini. Judul di akhir tahun ya, menguatkan keimanan untuk mencegah perbuatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kira-kira kalau ditebak judul ini, orang melakukan korupsi karena tidak beriman ya. Orang melakukan mengambil hak orang lain karena tidak beriman, merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dan kita baca sama-sama. Mudah-mudahan dengan membacanya akan mendatangkan keberkahan bagi kita dan keluarga.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad, untuk meminta putusan, berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul. Ini kita lihat asbabun nuzulnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan asbabun nuzul ayat 41 sampai 44 ini diturunkan untuk mereka yang terburu-buru dalam kekafiran, menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, mendahulukan pendapat dan hawa nafsu mereka atas hukum-hukum Allah, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Yaitu mereka menunjukkan iman dengan lisan mereka, tetapi hati mereka sangat rapuh keimanannya. Mereka adalah orang-orang munafik. Dan juga di antara orang-orang Yahudi, mereka semua itu musuh-musuh Islam dan para pemeluknya. Mereka amat suka mendengar berita-berita bohong, yaitu mereka sangat suka dan senang mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah mendatangi majelismu, wahai Muhammad. Yaitu asbabun nuzulnya. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana para mufassir memberikan penjelasan tentang ayat yang kita baca. Mufassir yang pertama dari tafsir liyatadabbaru ayatih. Kata-kata samma'una lil kadhibi maknanya mereka itu orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Nah, hati-hati nih. Kalau ada orang yang suka ngomong-ngomong dan sudah tahu bahwa ini orang tukang bohong, kalau ada datang lagi jangan diamini, jangan didengarkan. Kemudian kita berkegiatan lain, misalnya mau ke belakang, mau apa, supaya kita termasuk orang-orang yang selamat dari berita-berita bohong. Jika ada orang yang suka mendengar berita bohong saja, Allah mencelanya tuh. Maka bagaimana dengan kebohongan itu sendiri? Yang mendengarnya saja sudah dicela oleh Allah. Sudah dicela, Allah mencelanya. Itu baru mendengar. Kan ada orang yang suka sibuk mendengarkan ucapan-ucapan yang bohong, bahkan dicari di mana ada kebohongan. Nah, sampai begitunya ya orang itu mencari kebohongan itu. Jika orang-orang suka mendengar berita bohong saja Allah mencelanya,
maka bagaimana dengan kebohongan itu sendiri? Halo? Jadi mendengarnya saja begitu Allah mencelanya. Bagaimana si perlaku, si pembohong itu? Nah, itu. Begitupun dengan ghibah, namimah dan dusta. Karena sesungguhnya kebohongan itu ya akan menimbulkan berbagai kerusakan yang amat banyak. Jadi gara-gara bohong gitu ya, ya sesungguhnya kebohongan itu akan menimbulkan berbagai kerusakan yang amat banyak. Salah satunya kalau bohong pertama, kemudian dia akan bohong yang kedua, terus saja hidupnya berbohong dan berbohong. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat sikap pembohong. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat tafsir yang kedua ya. Di sini tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka terbiasa mendengarkan perbuatan bohong sehingga itu menjadi tabiat. Aduh, kalau sudah jadi tabiat ini kan sudah menjadi watak. Kalau sudah menjadi watak sudah menjadi kebiasaan mempribadi bahkan itu. Jadi mau bohong kesakit. Nah, ini hati-hati. Sebutkan di sini mereka terbiasa mendengarkan perkataan bohong sehingga itu menjadi tabiat, menjadi watak mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sangat serakah sehingga terbiasa memakan harta haram yang dapat menghilangkan keberkahan. Kedua sifat ini menunjukkan keburukan akhlak mereka dan kebanggaan mereka terhadap kebatilan dan hal-hal yang haram. Loh, gitu. Itu kata tafsir yang kedua. Terus tafsir yang selanjutnya kita lihat dari tafsir Jubdatut Tafsir min Fadil Qadir. Kata as-suhtu atau makna as-suhtu yakni harta haram. Disebut demikian karena ia menghilangkan ketaatan dan menghapus pahalanya. Pendapat lain menguatkan ia adalah uang suap. Nah, ini uang suap. Dalam ayat ini disebutkan dua pilihan bagi Rasulullah antara memutuskan perkara mereka atau berpaling dari mereka. Para ulama ya berijma bahwa wajib bagi para qadi atau hakim muslimin untuk memutuskan perkara antara orang Islam dan orang kafir zimmi apabila mereka mengangkat perkaranya kepadanya. Nah, itu dalam tafsir yang kita ungkap. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Jubdat Tafasir min Fadil Qadir juga disebutkan terdapat perbedaan pendapat dalam masalah perkara yang menyangkut dua orang kafir zimmi yang mengangkat perkaranya. Pendapat pertama mengatakan wajib memutuskan perkara mereka, dan pendapat kedua mengatakan boleh memutuskan perkara mereka dan boleh juga menolaknya. Apabila kamu memilih untuk berpaling dari perkara mereka, maka mereka tidak akan memiliki jalan sedikit pun untuk memberimu ya mara bahaya. Dan jika kamu memilih untuk memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Nah, itu jadi bagaimanapun harus disikapi hal yang diungkapkan di atas. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, hal di atas dipertegas oleh firman Allah. Kita baca bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa
أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Hei orang-orang yang beriman. Nah, di sini orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi ayat ini menekankan pentingnya keimanan untuk menjaga harta sesama agar tidak digunakan secara batil. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan demikian, nah ini ayat di atas mengingatkan kita tentang pentingnya menegakkan hukum Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menyimpang, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hati-hati para koruptor ya, para penyalah ataupun yang menyalah dan menyalahgunakan kekuasaan. Hati-hati, bisa merasa tenang karena tidak diketahui orang, tapi nanti di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Kira-kira bagaimana? Makanya tadi orang iman, orang yang beriman dipanggil, diingatkan oleh Allah. Ayat ini juga menekankan bahwa keimanan yang kokoh adalah kunci utama dalam mencegah perilaku tidak amanah dan tidak adil dalam masyarakat. Individu yang memiliki keimanan yang kuat akan menjalankan amanah, keadilan, dan transparansi dalam kehidupan, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan yang menguatkan nilai-nilai agama dan moral sangat penting untuk membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan adil, sehingga korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dikikis habis dengan iman yang ada pada pribadi hamba di alam jagat raya ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, nilai keimanan. Keimanan yang kokoh akan menjadi pondasi moral yang kuat untuk mencegah perbuatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang yang memiliki keimanan yang teguh kepada Allah akan selalu menjaga integritas dan kejujuran, karena ia meyakini bahwa segala tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini mengajarkan pentingnya membangun keimanan yang kuat sebagai dasar dalam mendidik generasi yang jujur dan bertanggung jawab. Wahai para guru, wahai para dosen, wahai para ustadz, para kiai, para orang tua, para tokoh masyarakat, jadikan pembinaan keimanan untuk terus digelorakan setiap kesempatan. Dosen, guru ketika mengajar bukan hanya mencekoki dengan ilmu-ilmu yang sudah dipahami dan dipelajari, tapi kuatkan, kaitkan dengan keimanan. Bila kita selalu menguatkan keimanan di hadapan anak-anak kita, dan anak-anak itu menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang jujur sampai hidup di alam jagat raya ini, maka guru memiliki kemuliaan, dosen memiliki keutamaan karena menyelamatkan anak didik kita di masa yang akan datang. Subhanallah, karena banyak guru yang mengajar hanya sekedar mengajar materi-materi yang sifatnya umum, tidak dikaitkan dengan keimanan. Bagaimana caranya? Ya, tentu harus ada proses untuk menyiapkan diri, menyampaikan
apalagi kita punya kesempatan tentang hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin wal hadirat, nilai tanggung jawab. Nah ini ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya memegang amanah dan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab. Penyalahgunaan kekuasaan sering kali terjadi ketika seseorang merasa tidak ada yang mengawasi atau merasa kebal terhadap aturan. Namun bagi orang-orang mukmin, bagi seorang mukmin, Allah selalu mengawasi segala tindakan manusia. Oleh karena itu, pemimpin atau siapa saja yang diberi kekuasaan harus selalu bertindak dengan adil, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, dan menjaga kepercayaan publik. Nah, ini urusan tanggung jawab. Jadi semuanya ini perlu tanggung jawab dan mempertahankan untuk tetap kita di dalam posisi tanggung jawab yang kita ungkapkan ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat, nilai adil. Nah ini dalam konteks ayat ini ada penekanan terhadap keadilan sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan hukum. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk ketidakadilan yang dapat merusak tatanan sosial. Dengan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip Allah, setiap individu akan merasa dihargai dan hak-haknya dilindungi. Jadi kita juga sebagai guru, sebagai dosen, orang tua, tokoh masyarakat, biasakan dalam memberikan keputusan dengan adil. Anak-anak kita ketika bertengkar, kita selesaikan dengan adil. Kemudian mahasiswa kita, siswa, murid-murid kita, anak didik kita ada perilaku yang perlu disikapi, maka sikapilah dengan adil sebagai pendidikan bagi anak-anak kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat, landasan teoretis. Sekarang kita lihat landasan teoretis makna iman. Nah ini kan orang sudah lama ya beriman, tapi apa sih iman itu? Wah, ini mungkin kalau bagi yang sudah tahu ya bagus untuk mengulang ya. Bagi yang belum mungkin menjadi dasar keutamaan dalam hal informasi. Makna iman secara bahasa, iman berarti membenarkan, tasdik, sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Jadi iman itu diucapkan, iman itu dikuatkan di hati, dan iman itu diwujudkan. Nah, bahasa mudahnya gitulah kira-kira. Jadi seseorang yang beriman itu seseorang yang menyatakan di dalam hatinya, diucapkan lewat lisannya, dan wujud dalam perbuatannya. Iman berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, kita baca pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Arti dari ayat yang kita baca, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya,
Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kita bersyukur jadi orang yang beriman, dan selalu keimanan kita diperkuat, didalami, ya, diperkuat, dipagar, dan diberi pupuk bahasa lainnya iman kita melalui kajian-kajian, pengajian-pengajian dimanapun yang kita lakukan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat bagian lain, makna pemimpin yang sesungguhnya. Makna pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Artinya kepemimpinan merupakan cerminan dari karakter perilaku pemimpinnya. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah sekedar jabatan atau kekuasaan, melainkan amanah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin muslim dituntut untuk menjadi teladan, mengayomi dan membawa umat menuju kebaikan, bukan menyalahgunakan jabatan yang dikuasainya. Selanjutnya hadirin, kita lihat korupsi sekarang nih. Ini kan kata-kata korupsi. Korupsi diatur di dalam 13 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ini, dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindakan pidana korupsi. Ke-30 jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindakan pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam mengadakan, dan gratifikasi. MUI turut mengeluarkan fatwa mengenai korupsi pada musyawarah nasionalnya 25 sampai 29 Juli tahun 2000, di mana korupsi merupakan tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, kita baca pelan-pelan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ini halal, ini haram, ini syubhat, ya, tahu itu. Jangan coba-coba yang haram-haram untuk menjadi halal dengan cara-cara penyelamatan diri di alam jagat raya ini. Tetap kita selamatkan diri kita, keluarga, semuanya dari perbuatan yang tidak dimuliakan itu, ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Aisyarut Tafasir disebutkan pelajaran dari Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut. Keharaman memakan harta muslim dengan jalan yang tidak benar, baik dengan mencuri, merampas, menipu, berlaku curang ataupun pemalsuan. Keharaman suap yang dibayarkan kepada hakim
agar memberikan putusan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Haram memakan harta orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, seperti haramnya harta orang muslim. Harta orang-orang muslim lebih haram untuk diambil berdasarkan hadis. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darah, jiwa, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu. Quran surat Al-Baqarah 188. Allah Ta'ala menunjukkan pembicaraan kepada orang muslim. Selanjutnya kita lihat penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum administrasi negara dan merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi. Allah mengingatkan para penguasa jangan menyelewengkan jabatan dan amanah yang sedang dijalankan dalam firman Allah, wa ma kana linabiyyin ayyagul wa may yaglul yati bima gulla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizolimi. Halo? Wih. Itu mengenai tentang penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahaya korupsi dan menyalahgunakan jabatan. Kita lihat. Yang pertama, perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari kiamat. Fa innal gulula arun ala ahli yaumal qiyamah wasanarun wanarun. Karena sesungguhnya gulul, bahasa hadisnya gulul, bahasa kitanya korupsi. Jadi gulul, korupsi itu adalah kehinaan, aib, dan api neraka bagi pelakunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang mati dalam keadaan membawa harta gulul korupsi, ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Man faraqar ruhul jasada wa huwa bariun min salasi dakhalal jannata min al-kibri wal gululi wad daini. Barang siapa berpisah ruh dan jasadnya mati dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga, yaitu kesombongan, gulul, korupsi, dan hutang. Ulangi, barang siapa berpisah ruh dan jasadnya adalah mati dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga. Ya, terbebas dari kesombongan, ya, terbebas dari gulul, dan terbebas dari hutang. Makanya kalau bisa jangan biasa punya utang. Ada doa yang bagus ya, dibaca sebelum salam di tahiyat akhir. Apa itu doanya yang sudah populer? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrum. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku dan juga hindarkan dari terlilit utang. Nah, dan kalau berutang suami istri harus kompromi. Jangan hanya suami saja yang utang, istri gak tahu. Atau istri ngutang-ngutang, suami tidak tahu. Begitu wafat meninggal dunia, gimana urusan di akhirat yang akan datang. Maka terbukalah kalau nganyuk, minjam, ya, ataupun apa saja, selalu kita terbuka supaya ada keterbukaan di dalam menyelesaikan urusan itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah tidak menerima sedekah seseorang dari harta gulul. Awas ini.
La tuqbalu sholatun bighairi tuhurin wala shadaqatun min gululin. Karena uangnya melimpah, waduh susah ini. Maka jadikan membangun masjid, membagi-bagikan kepada fakir miskin. Bahkan disebut orang yang dermawan, tapi uang yang diserahkannya itu adalah harta yang gulul tadi ya. Harta yang gulul. Allah tidak menerima sedekah seseorang dari harta gulul. Nah ini, sholat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan sedekah tidak diterima dari harta gulul atau harta korupsi. Sampai banyak banget susah nyimpennya, gulul itu bahaya. Terus yang ke selanjutnya hadirin, harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Di sini dikatakan, kata Rasul, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara rajula yutilu safaro asy'atha akbaro yamuddu yadaihi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Arti dari hadis ini kita lihat, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kamu. Kemudian beliau Rasulullah SAW di sini menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Masya Allah, semoga Allah menyelamatkan diri kita dan keluarga dari perbuatan-perbuatan yang diungkap ini. Kalaupun sudah terjadi, bertobatlah, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan untuk memohon tobat. Tapi tobatnya taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, bagaimana menguatkan keimanan untuk mencegah perbuatan korupsi dan penyalahan kekuasaan? Wah, ini ada pertanyaan, mari kita jawab. Kita jawab, yang pertama menjaga amanah. Nah ini jadi caranya menjaga amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Terus yang selanjutnya, jujur. Coba dilihat artinya. Halo, jujur, kita lihat artinya. Langsung lihat artinya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur, tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dosa, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta, terus berdusta, dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6094.
Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berlaku adil dan menjauhi korupsi, suap dan penyalahgunaan jabatan yang merupakan perbuatan yang munkar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Selanjutnya kita lihat, tidak mengikuti hawa nafsu yang akan menyesatkan pada jalan Allah. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kamu menjadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi nanti ada hari perhitungan, amal kita akan dihitung. Ya, nanti ada doa yang bagus nih supaya hitungan kita tidak memberatkan kita. Allah itu apa itu? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ketika kita dihisab nanti, minta hisaban itu yang ringan. Mintanya sejak sekarang, jangan minta setelah di hadapan Allah nanti. Mari kita meminta supaya diringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan ini. Masuk ke kisah teladan, kita lihat kasus korupsi Abdullah bin Al-Lutbiyah atau Ibnu Al-Lutbiyah, petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sebagai petugas pemungut zakat, dia menjalankan tugasnya di Bani Sulaim. Sekembalinya dari bertugas, Ibnu Al-Lutbiyah melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya sebagai petugas. Ibnu Al-Lutbiyah berkata kepada Rasulullah SAW, ini adalah hasil pungutan zakat untukmu Rasulullah atau Rasulullah ataupun juga negara, dan yang ini hadiah untuk saya. Mendengar laporan ini, Rasulullah SAW menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untuk kamu? Kemudian Rasulullah langsung naik mimbar berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa ini. Tindakan Nabi berpidato di hadapan publik membicarakan ketidakbenaran yang dilakukan oleh bawahannya. Ini adalah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mempublikasikan tindakan koruptor di tempat umum agar menjadi pelajaran bagi publik dan agar seorang koruptor dan keluarganya malu dan jera dari tindakan korupsinya. Demikianlah praktik korupsi sudah ada sejak lama dan menjadi perbuatan yang sangat dibenci dan dikecam, termasuk
oleh Rasulullah SAW. Nabi bersikap sangat tegas kepada para pejabat bawahannya agar dalam bertugas selalu adil, jujur, dan amanah. Tidak boleh ya aji mumpung sedang menjabat, mumpung sedang memiliki kewenangan, mumpung sedang diberi kepercayaan, lalu mengorupsi harta milik publik. Korupsi bisa berakar dari ketidakjujuran dan rendahnya sikap empati terhadap orang lain. Karena itu, sekecil apapun dua sifat tercela ini mesti kita musnahkan dari diri kita. Nah, hadirin yang berbahagia, sampailah kepada doa akhir dari kajian. Doanya cukup pendek dan mungkin ada yang sudah hafal ataupun baru tahu. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Ini doa cukup bagus ini untuk minta cukup hidup ini. Jadi harta berapapun diberi cukup, tidak merasa kurang. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kecukupan, dan caranya mari kita untuk mengamalkan doa ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah kajian kita yang telah kita ungkap di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita ungkap ini menjadi informasi, menjadi ilmu. Mudah-mudahan sebelum kita berjalan menuju ke perjalanan yang panjang setahun yang akan datang, kita awali dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menjaga kita, menyelamatkan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang akan menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga di sini selanjutnya ya ucapan terima kasih ini kepada semua pihak yang telah ikut bergabung ini. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI ini yang terlaksananya kegiatan ini ya. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, dan UPI menjadi perguruan tinggi yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para Sivitas Akademikanya itu diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian juga terima kasih kepada MDGB PTN BH UPI yang ketuanya Profesor Didi, sekretarisnya Profesor Aan Komariah, yang diteruskan oleh Profesor Ade Gapar. Terima kasih ini kepada para sekretaris yang selalu membagi-bagikan flyer kita untuk mengajak berdakwah di dalam kegiatan setiap minggu ba'da subuh. Juga terima kasih kepada yang hadir para profesor. Ini ada Profesor Ana, halo Profesor Ana. Kemudian Profesor Edi Suresman, ini Ketua DKM Masjid Al-Furqon UPI. Kemudian Profesor Sri Subekti, semoga sehat selalu. Kemudian Profesor Usep Kuswari, nah hadir, dan beliau hadir juga dengan para jamaahnya gitu ya, ikut kajian dari Lembang gitu. Kemudian Profesor Juju Masuna, ini Profesor Dedi Koswara, Profesor Neti Budiana, Profesor Cucu Yuniarsi, Profesor Uyu Wahyudin, Profesor Ahmad Bukhari, Profesor Dedi Rohendi, Profesor Ade Subandi, Profesor Isah Cahyani, Profesor Dani Meriawan, Profesor Yayat Sudaryat, Profesor Isma Widiati, Profesor Rahmat, dan Profesor Ane. Ini yang hadir, yang tercatat sampai di meja redaksi. Kalau ada yang tidak tersebutkan, semua profesor mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang selanjutnya di sini juga hadir
dari dekan-dekan ya, ada juga yang menantu dekan juga hadir, terima kasih. Juga para dekan di sini ada FEB UPI, Profesor juga hadir nih dari Profesor Adi Subandi, kemudian dari PBA UPI ini, halo, dari PBA UPI calon Profesor Dr. Mat Ali ini, mudah-mudahan Allah takdirkan segera jadi profesor. Halo Pak Dr. Ali, Mat Ali. Kemudian juga para dosen yang lainnya dan para mahasiswa S1, S2 kelihatan bahasa Arab sedang libur ini kelihatannya. Ngajinya agak sedang di kampung halaman. Nah, nggak apa-apa, yang nanti minggu depan kita ngaji lagi. Oke, selanjutnya juga hadir di sini selain Pak Mat Ali, penasihat Al-Furqon di sini ya juga hadir, juga Ketua ITC UPI ini Pak Dr. Mulyan Abdullah hadir langsung di Masjid Al-Furqon menemani penceramah, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua ITC, kemudian juga ketua DKM Al-Furqon tadi udah Pak Haji Edi Suresman, juga penasehat Al-Furqon juga hadir di sini. Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana, halo Pak Epi, Dr. Epiana, Ketua Prodi Pedagogik, dan biasanya didampingi, ditemani oleh Profesor Babang Robandi juga hadir dalam kajian ini, tokoh-tokoh dari pedagogik ya, mudah-mudahan. Kemudian juga Ketua Prodi S2 dan S3 ini Administrasi Pendidikan Dr. Diding Nurdin ya hadir, dan juga para mahasiswa S2 pedagogik tidak ketinggalan ini yang masih aktif, yang sudah lulus jadi alumni ngaji terus karena tholabul ilmi itu tidak ada uzurnya insya Allah. Kemudian Kampus Kamda Purwakarta dan para mahasiswanya juga hadir, kampus daerah koordinasi PAI dan mahasiswa kampus Banten Bapak Dr. Firman, kampus Tasik Dr. Anggi, kampus Purwakarta Dr. Hisni, Sumedang Dr. Ani, Cibiru Dr. Jainuri. Nah ini tokoh-tokoh yang selalu hadir. Profesor Rahmat ya selalu hadir, insya Allah penuh dengan keberkahan. Kemudian juga yang selanjutnya mahasiswa PAI, SPAI, IPAI ini yang dosen pengampunya adalah Dr. Mulyana juga ikut hadir. Terima kasih dengan segala ketulusan dan keikhlasannya. Juga para mahasiswa S2 Bahasa Indonesia juga hadir dalam kajian ini, insya Allah mudah-mudahan selalu sukses dan berkah. Terus FKKP UPI, nah ini pensiunan UPI juga hadir, pensiun dari tugas sebagai tugas negara, tapi terus tholabul ilmi selama kita hidup insya Allah penuh dengan keberkahan. Dosen dan mahasiswa kepelatihan PJKR, teknik bangunan, teknik otomotif, dan IPAI pimpinan yang hadir di dalam kajian ini insya Allah. Kemudian Pak Insinyur Ustadz Insinyur Riyadi Budiman, dosen Fakultas Untan dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Untan. Nah ini halo Pak Riyadi, ini sibuk dengan segala kesibukannya tapi ngaji tetap ngaji insya Allah, berkah dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Kemudian juga ini dosen-dosen bahasa Indonesia dan sastra Indonesia juga hadir yang dimotori oleh Ibu Profesor Isah Cahyani, ini juga ikut hadir. Terima kasih. Kemudian Profesor Cewan ini Ilmu Hukum UPI juga hadir. Terima kasih. Cewan itu singkatan Cecep Darmawan ya. Insya Allah dengan kehadirannya tetap keberkahan Allah berikan. Kemudian juga Profesor Dr. Hadi Supari Muslim, ini Rektor Budi Sastra University Florida USA, Presiden KPTCN, nah istilahnya gitu ya. Iya terima kasih sama-sama, insya Allah berkah. Terus Ketua Bajnas Kabupaten Bandung Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi, nah ini juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Uninus, di sini ada Wadir ya, Wakil Direktur SPS Uninus, Profesor Nana Herdiana, halo.
Kemudian Ketua Prodi Manajemen S2 Dr. Hajah Deti. Kemudian para dosen juga hadir, para alumni, Pak Dr. Haji Hendi, Pak Dr. Marwan. Nah, ini juga hadir dalam kajian ini sama-sama. Kemudian juga Dr. Haji Teddy. Nah, ini yang sekaligus menjadi Asda Tasikmalaya hadir, dan juga Dr. Cucu ya juga hadir nih dengan kawan-kawan selalu telabur ilmi. Pak Asda selalu sibuk, tapi ngaji mah cenah teu sibuk lah insyaallah. Sama-sama terima kasih. Kemudian juga Ibu Dr. Hajah Alia Baidowi, Koordinator Muhammadiyah ASEAN. Nah, ini juga hadir. Sami-sami terima kasih. Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2. Ini pimpinannya Ustadz Roni dari pesantren Al Firdaus. Kemudian Dr. Neneng Maryamah, Ketua Ikatan Bidan Purwakarta beserta anggota Bidan Purwakarta. Masya Allah, para bidan hadir nih, mumpung sedang santai, tidak ada kegiatan yang sifatnya sangat mendesak. Terima kasih. Semoga menjadi ibu-ibu yang terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di bawah pimpinan Ibu Dr. Neneng Maryamah. Kemudian juga guru-guru SMK Negeri 2 Sumedang. Saya lihat di sini dari awal tadi, dan kepala sekolahnya hadir. Subhanallah. Mudah-mudahan Ibu Dr. Elis Herawati selalu hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan para guru, para siswa semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya juga jamaah dari Indramayu nih. Pak Dr. Caridin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu hadir. Pak Haji Caridin, Pak Dr. Caridin, terima kasih. Kemudian Sekretaris Bu Erni Herningsih juga hadir. Kabid PAUD Bu Emilia Kusnandar. Kabid Pembina SD Bapak Untung Arianto. Kabid Pembina SMP Bu Eti Herawati. Kabid Ketenagaan Ibu Warti Rosana. Kasih PDPK ini Ibu Ilah Wasilah. Pengawas penilik Kepala TK PAUD SD SMP, guru-guru PAUD TK SD SMP dari Indramayu di bawah pimpinan tadi Bapak Dr. Cardin. Halo, mudah-mudahan sehat selalu dan penuh keberkahan. Kemudian sama-sama Sivitas Akademika UBK nih, Ketua Yayasan UBK Adiguna Kencana Haji Mulyana SHMPD, dan juga selalu hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Rektor UBK Dr. Apoteker Entris Sutrisno MHkes, Pak Rektor hadir selalu. Mudah-mudahan selalu sehat dan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabang-cabang dari PSDKU Serang, Hajah Tri MKeb, dosen PSDKU Subang Siti Rohmah SST MKeb, dosen Prodi D3 Keperawatan Adetika SKeb Ners MKeb, bendahara STI KEP PPNI Jabar Haja Imas Cucu SPD MM, kemudian koordinator keluarga besar almarhumah Hajah Khairiyah Haja Imas Saripah SPD MPD. Semoga menjadi anak turunan yang saleh dan balager ya. Kepala SMK BK Sukaraja juga hadir Tasikmalaya. Pak Dede Nurhayati SPD MPD, Ketua Akreditasi Prodi D3 Keperawatan Asep Aep Indarna SPD SKEP. Kemudian juga semua pengurus DKM Masjid Nur Hatmawati UBK juga hadir, dan member BKMC dimanapun berada. Jadi kelompok memotoran ini luar biasa ikut hadir juga pengajian dimanapun berada di bawah UBK. Mudah-mudahan menjadi kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Kemudian Bapak Unang Sudarma, Bapak Dr. Ki Haji Unang Sudarma dari Basnas Sukabumi.
juga hadir dalam kajian ini. Kemudian Bu Etih SMP Negeri 11 Tasikmalaya. Kemudian Pak Dr. Abu Khoir. Halo Pak Abu, sehat selalu dan saya lihat mudah-mudahan sehat. Kemudian bersama Pak Abu Khoir bersama ini keluarga besar Balai Guru Penggerak dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB, juga Kalimantan Barat selalu hadir. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hadir selalu, mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Wiwin Sutisna, Ibu Kokom Komariah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur. Bapak Jasman Indadno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya. Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, dan juga hadir, terima kasih. Sama-sama Ibu Alpa Nur Hasana, SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta. Bapak Suka, Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Jateng. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung. Kemudian Ibu Manikowati, Bapak Dodi Iskandar, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Ibu Presi Aprilianti, Ibu Rita Nurnisa, Ibu Resi Rizki, Ibu Linis, Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak. Kemudian Ibu Alpi Lailatin, Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur. Bapak Ahmadi, Ibu Adelina, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Pak Haji, selanjutnya Pak Haji Sugeng, Dr. Sugeng Suwangi, Penjamin Mutu SMA Negeri 8. Kemudian SMP IT Alpaz, pimpinan Profesor Binaan Profesor Aan di Kabupaten Bandung, semoga lancar selalu dan berkah. Pengurus MGMP IPA MTS Jabar, DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka, Bapak Ujang Permana. Kemudian Pak Samsudin SPD MM bersama Sipides Akademika STIT atau STIT NU Al-Farabi Pangandaran juga hadir. Kemudian Sipides Akademika Sai School, nah, juga hadir nih pimpinannya. Anak-anaknya sedang libur, Ustaz katanya nanti minggu depan setelah masuk kita gabung lagi. Mudah-mudahan lancar segala sesuatunya. Kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Farid ini dari Riyadul Ulum Kota Tasikmalaya, beliau hadir. Kiai selalu hadir dalam kesibukan sehari-hari, insya Allah dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua guru-guru dari Mande Cianjur di bawah pimpinan Pak Dading ini, Dr. Dading ya, mudah-mudahan lancar. Kemudian Ibu Profesor Sulistiarini, Bu Sigit dari Unpan juga hadir. Bu Profesor selalu lancar dalam segala urusan. Sipides Akademik IKIP Siliwangi ini Bapak Dr. Tamtam Kamaludin beserta para mahasiswanya ikut hadir, terima kasih. Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Bapak Dr. Kiai Riyad Jamil SPD IMM juga hadir, terima kasih dengan para jamaahnya. Kemudian Sipides Akademika Universitas Jambi, nah juga Ustadz Anwar yang memotori dakwah di sono, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Keluarga besar KBSA, YBSA dan keluarga besar SMA Terpadu Az-Zahra dari Cianjur Selatan, Ibu Haja Sobariah, mudah-mudahan sukses selalu. Keluarga besar dari Abah Ukik dan Abu Iya juga hadir. Keluarga besar Bapak Yoyo Surya Kusuma juga tidak ketinggalan, nongkrong di depan TV, mudah-mudahan jadi turunan yang saroleh dan besar pahala dalam kajian ini. Kemudian juga Bapak Haji Dr. Haji Agil, halo Pak Agil, Dekan FAI dari Unsika juga hadir. Kemudian GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia, Bu Yayu Inspektorat Kota Bandung, Pak Sukamto Pengawas Disdik Depok, SMK Nur Kausar, DKM dan Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir. Bapak Asdur Pengurus PGRI Bandung, Majelis Taklim Asyukur, Perum SBG Parakan Muncang R14 Cihanjuang,
Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dengan pimpinan Bunda Sopi selalu hadir. Ibu Haji Siti Horia Auria, Kadisdik Depok juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Usep Sutarman, Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih. Pak Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis selalu hadir. Kemudian dari Universitas Islam Makassar, ini Profesor Mir Alam Bedu juga selalu hadir dari Makassar. Ustadz Aib dari Majelis Taklim Usamah juga hadir. Profesor Yadi Siswanto dari ITB, dosen agama di ITB juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Kemudian Mas Sadono dari BPIP Jakarta juga hadir, terima kasih. Kampus El Hijrah Universitas YPIB Majalengka juga hadir. SMPPG Cidahu, SDN Cidak Cikadu, Bapak kemudian SLB Sumedang, dan UPTD SMP Negeri 1 Atap Trisi Indramayu. Nah, ini namanya cukup panjang. Mudah-mudahan itu yang kami sebut, mudah-mudahan semuanya yang tidak disebut, semuanya insya Allah mendapatkan berkah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sedayana, mudah-mudahan duwi kambingan payun tepang kembali, ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.